Ini Cherry 3 Cross dan mobil ini cocok bagi kalian yang ingin merah harimau di dalam garasi. Mobil di samping gue ini Cherry 3 Cross versi premium, yaitu tipe teratas dari Cherry 3 Cross yang bisa dilihat dari perbedaan spesifikasinya. Jadi kalau Cherry 3 Cross Premium ini dia memiliki 15 ADAS, dia memiliki 6 speaker dan juga bannya lebih gede gitu. Untuk harganya sendiri juga lumayan beda. Jadi tipe terbawahnya itu di 249,5 jutaan, sedangkan tipe tertingginya ini di 289,5 jutaan. Itu udah harga setelah 1000 SPK pertama, karena sebelum 1000 SPK pertama mobilnya itu ada diskon 10 juta, tapi sekarang ya udah habis karena pemesanan Cherry 3 Cross itu udah lebih dari 1600 SPK. Kalau kalian bertanya-tanya, mobil itu kelasnya di mana sih? Mungkin kelasnya itu di Honda WRV, di Toyota Raize, di Daihatsu Rocky gitu. Jadi di segitu gitulah crossover gitu, dan harganya juga mirip-mirip. Tapi kalau misalnya dibilang dimensi dari mobil itu lebih gede. Dia panjangnya itu 4,3, lebar 1,8, tinggi 1,6, dan wheelbase-nya itu 2,6. Jadi ya postur dari mobil itu lebih gede. Tapi mesinnya nggak bisa dibilang gede juga. Mesinnya itu 1500 cc, maksimal power di 116 PS, dan torsinya di 138 Nm. Jadi ya menurut gua dengan bodi segede itu mesinnya agak kecil gitu. Apalagi ini nggak ada turbonya, ini naturally aspirated. Mungkin alasan dari hadirnya mesin yang kecil itu tuh untuk mengincar keiritan bahan bakar dan juga kenyamanan, karena ya mobil itu bisa dibilang irit banget. Dia itu konsumsi bahan bakarnya 1:16 kombinasi, dan itu untuk luar kota dalam kota, dan penggeraknya front wheel drive. Yuk kita coba lihat ke rodanya. Nah, jadi ini rodanya. Rodanya itu menggunakan velg alloy one tone, ada logo Cherry tengah sini, dan di sini ada profile by-nya 215, 60, ring 17. Sedangkan untuk versi trim bawahnya itu di ring 16. Jadi ya kalian mendapatkan roda yang lebih gede. Desain sampingnya itu nggak banyak neko-neko ya, dia clean banget gitu. Ini dia garis satu di bawah, garis satu di atas gitu. Di sini ada garis warna silver, di sini ada roof rack, dan di sini ada kaca spion. Yang kaca spionnya itu two tone dengan running light dan juga kamera 360. Yang lebih cakep lagi itu bagian depannya gitu. Kalau bagian sampingnya polos-polos saja kan, bagian depannya itu cakep parah. Bahkan temen gue yang di belakang kamera itu setuju banget kalau mobil itu cakep parah. Nah, jadi fascia depan dari mobil itu bisa dibilang desain tiger face gitu, yang bisa kalian lihat mata harimaunya di sini, taring harimaunya di sini, dan di grillnya itu bahasa desainnya ya apa ya, jewel bla 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 gitu. Pokoknya kemewahan, ketangguhan gitu, harimau banget, garang ganas gitulah. Nah, di sini kita mendapatkan logo Cherry yang bisa menyala di malam hari. Di sini ada kamera 360, dan di depannya ada radar. Dan kalau kalian perhatikan grillnya itu ada ilusi gitu. Ini nggak bolong, tapi kalau ini bolong, dan kalau bisa ngeliat radiatornya di belakang sana. Jadi cakep banget sih ini mobil. Bahkan ya, nih kalau gua kunci tuh running light-nya di bawah sana. Ini DRL, ini headlamp, itu lampu jauh. Kita coba ke bagian belakangnya. Desain harimau dari mobil itu masih bertahan di bagian belakangnya, dan kalau kata tim Cherry, bagian desain belakang ini mereferensikan ke bokong harimau yang bisa kalian lihat di sini. Stop lampnya itu bermotif totol harimau. Di sini ada tulisan Cherry, ada tulisan Cross, tapi kita nggak menemukan di mana tulisan tigonya. Agak aneh sih, kenapa nggak ada tulisan tigonya ya? Di bawahnya kita mendapatkan sensor, habis itu ada kamera belakang di sini yang sangat membantu kalau kalian ingin parkir mundur. Di atasnya kita mendapatkan wiper, di atas ada shark fin antena, ada head-mount stop lamp, dan mobil ini sudah ada rear fog lamp. Lalu untuk pembukaan bagasinya di sini, oke, ini masih hidrolik karena ya harganya 100 jutaan, kalian mungkin nggak bisa mendapatkan yang elektrik gitu. Dan di dalam sini kita mendapatkan storage yang cukup oke, bisa muat 2 koper gede dan juga 4 koper kecil. Di bawahnya kita mendapatkan repair toolkit dan juga ada space saver. Lalu untuk pembagian jok baris keduanya itu 60-40, dan seat dari mobil itu ada 5-seater gitu. Di sini kita juga mendapatkan peralatan untuk darurat kayak ya hazard gitu. Kalau kalian
sewaktu-waktu bannya bocor di tengah jalan. Dan sepertinya itu sih. Nah, untuk tutupnya juga pakai outer nih. Aduh, cobaan bulan puasa. Yuk kita masuk ke bagian dalamnya. Oke. Lalu ini interior baris pertama dari Chery Tiggo Cross. Kita coba hidupin dulu aja ya. Oh, panas. Help. Starting mesinnya tuh halus. Untuk setir dari Chery Tiggo Cross ini, dia itu udah pengaturan tilt teleskopik gitu. Nih, bisa dilihat. Ini kita bisa maju, mundur, naik, turun. Jadi ya fleksibel banget untuk mengatur preferensi driving kalian. Tapi untuk pengaturan joknya itu juga lebih banyak sih. Dia bisa naik atas bawah, mundur depan belakang, habis itu bisa recline. Jadi ya untuk pengaturan berkendara itu banyak banget. Tapi sayangnya untuk si kursi driver ini dan kursi passenger itu pengaturannya masih manual gitu. Ya tapi wajar sih, harganya 200 jutaan gitu. Jadi ya ini udah terbaik yang bisa kalian dapatkan lah gitu kan. Nah, ini di setirnya itu pengaturan sebelah kanannya untuk pengaturan infotainment system, terus sebelah kirinya itu pengaturan adaptive cruise control, dan ini sebelah tengahnya ada tulisan Chery dan suara klaksonnya tidak jantan gitu. Nah, di sebelah sini kita mendapatkan pengaturan lampu sein, di sebelah sini kita mendapatkan pengaturan wiper. Lalu di depannya kita mendapatkan layar gede banget. Ini layarnya 20,5 inci. Dan di sini kita mendapatkan instrumen cluster, dan di sini ada head unit, yang dimana head unit ini menyantumkan banyak sekali fungsi, mulai dari infotainment system gitu, untuk ada Bluetooth, dia juga punya Apple CarPlay, Android Auto. Habis itu di vehicle settingnya itu ada untuk smart key, lighting, driver assistant, personalization control, dan air conditioning. Belum lagi ada pengaturan local setting yang bisa mengatur wifi, bluetooth, sound, voice, display, sistem. Nah, dan di display ini dia ada pengaturan untuk multimedia dan driver brightness. Nah, nih temanya juga bisa dipilih, mau yang teknologi, style, klasik. Oh ini, tekan sini. Tuh. Nah, jadi ya untuk kenyamanan berkendara kalian banyak lah yang bisa dipilih. Oke, nah lalu di bawahnya kita mendapatkan dia juga ada voice assistant, tapi gue nggak terlalu banyak pakai voice assistantnya. Di bawahnya kita mendapatkan kisi AC, dan desain dari dashboardnya itu unik banget loh. Jadi kan kisi AC-nya itu cuma ada di sini, ada 4 kisi AC, tapi di sini kita juga didapatkan kayak lubang-lubangan gitu loh, lubang-lubangan kisi AC gitu. Di sini kita mendapatkan tombol-tombol yang alhamdulillah banget. Di sini masih ada tombol-tombolnya, tombol home, habis itu ada tombol menu, tombol kamera, hazard, volume, habis itu ada tombol on dan off infotainment system. Di bawahnya kita juga mendapatkan pengaturan untuk AC, tapi pengaturan itu kapasitif. Jadi ya masih saya bilang ada tombol tapi touch gitu loh. Nah, nih masih sentuh-sentuh. Sini ada untuk pemanas kabin, habis itu juga ada untuk pemanas kaca spion gitu. Jadi ya gokil banget sih fiturnya. Nah, sini ada pengaturan suhu, dan itu tuh udah beda ya untuk kiri dan kanan gitu. Jadi ya untuk penumpang juga bisa memilih suhu mereka. Jadi kalau driver pengennya dingin, penumpang pengennya panas, itu bisa diatur. Kalian nggak perlu berkelahi untuk itu. Di sini kita mendapatkan tuas transmisi, di sini kita mendapatkan electronic parking brake, di sini ada storage, di sini ada storage untuk naruh HP. Tapi sayangnya ternyata ini tuh nggak wireless charging. Gue kira dengan ada space gitu tuh kayak wireless charging, tapi ternyata nggak. Itu sini kita mendapatkan 2 cup holder, ada storage lagi di sini. Dan untuk konektivitasnya itu ada di sini. Ada USB Type C dan USB Type A. Ada juga colokan 12 volt, dan ini bisa digeser. Jadi kalau kalian mau storage lebih, bisa begini. Oke. Jadi mungkin itu untuk baris pertamanya. Untuk sound dari mobil itu 6 speaker, tapi ya masih biasa-biasa aja. So-so lah untuk kualitasnya. Oh iya, ini untuk pengaturan door lock dan unlocknya itu ada di sebelah sini. Habis itu pengaturan kaca spion juga ada di sebelah sini. Dan kaca dari mobil ini itu udah all auto 4-4-nya, maupun auto down ataupun auto up.
Jadi nggak fitur yang agak cacat gitu kayak auto down semua tapi auto up-nya nggak semua, itu tuh agak lucu sih. Dan dia juga bisa ngunci jendela dari tengah sini, jadi ya udah center banget. Di sini kita mendapatkan slot untuk naruh kartu. Ini berfungsi banget sih kalau di tol-tol gitu. Nah, langsung aja kita berpindah ke baris kedua dari mobil ini. Wah, aduh panas. Oke, nah ini baris keduanya. Baris keduanya itu secara space dia ini posisi di depan, udah posisi driving gua jadi agak mundur, tapi untuk penumpang masih agak nyaman loh di sini. Ini paha gua tersangga dengan baik, kaki gua bisa masuk ke dalam, lutut gua banyak space-nya, kepala juga banyak space-nya gitu. Dan di sini kita mendapatkan handrest dengan 2 buah cup holder. Di depan sana kita mendapatkan AC, di sini kita mendapatkan storage kecil-kecilannya, mungkin bisa naruh HP. Tapi sayangnya entah kenapa di bagian belakang ini kita nggak dapatkan port charging gitu. Jadi agak susah juga ya kalau jadi penumpang di mobil ini dan mobil dan HP kalian itu sekarat gitu, karena cuma punya colokan di depan dan itu pun harus rebutan. Nah, di sini kita mendapatkan speaker, ada tweeter, dan untuk desain itu masih konsisten banget sampai ke belakang. Di sini ada tekstur yang keras, sini ada kayu-kayuan gitu. Di sini ada tekstur soft touch. Nah, lalu di atasnya ini gue lupa bahas, di sebelah depannya kita mendapatkan sunroof yang sudah electric opening. Nah, jadi kalau misal kalian pengen lihat keluar gitu nih, coba gue keluar ya. Aduh, sangkut. Gue penasaran sih gimana driving impression dari mobil ini. Jadi yuk kita cobain bawa ke jalan. Untuk feel berkendaranya itu reasonable di harganya. Jadi mulai dari setirnya itu kerasa ringan dan feedbacknya mungkin enggak se-advance, enggak se-satisfying untuk mobil di harga di atasnya. Kemarin kan kita baru nge-review si Serena. Nah, itu tuh feel setir nomor sejuta dengan 200 juta itu beda gitu. Dan ya ini oke lah buat harga 200 jutaan. Nah, selain dari itu handlingnya juga oke. Jadi ini gue di jalan raya dan ini gue coba handling kanan kiri ya, set. Nah, untuk handlingnya itu masih oke. Dan juga karena form factornya kecil, jadi mobil itu stabil, nggak limbung-limbung. Sedangkan suspensinya pas, dia nggak terlalu empuk tapi juga nggak terlalu keras. Jadi ya nih, ini di jalan tol Indonesia itu kan nggak rata kan ya, ada gundukan-gundukannya, tapi itu masih terasa sangat enjoyable. Lalu untuk tarikan gasnya, memang tarikan gasnya itu sensitifnya dia ada delay pertama. Habis itu kalau dibilang sensitif, itu salah mesinnya itu. Kalau sensitif ya ini sih, dia proper sih, dia pas. Lalu untuk pengeremannya, travel distance-nya oke, dan juga dia nggak terlalu sensitif. Dan gue harus suka itu. Gue memang nggak terlalu suka dengan mobil yang feel remnya tuh sensitif gitu, kayak mobil-mobil listrik tuh yang toel dikit udah begini. Wah, itu kurang banget sih kalau itu. Nah, untungnya di mobil ini karena dia masih combustion juga. Tapi kalau misal dibilang masalah akselerasinya itu memang nggak bisa dibilang cepat. Akselerasinya itu takes time, butuh waktu. Dan ya mungkin itu keputusan dari Chery, karena ya mobil ini memang family Tigo gitu. Dia bukan mobil sporty. Kalau dia pengen sporty dikasih di city, tapi dikasih CVT, berarti dia lebih mengincar kenyamanan di mobil ini ya, bawa keluarga gitu. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya dia berfokus ke kenyamanan, kenapa interiornya mengambil interior Omoda yang ciri khasnya sporty gitu? Ini kenapa ini masih pakai jok pocong gitu? Gue lebih prefer kalau ada headrestnya yang bisa di-adjust gitu, ataupun ya kayak yang Tigo 8 itu pakai ada bantalan itu juga oke. Tapi ya itu keputusan dari Chery, dan ya itu cuma pendapat pribadi gue aja kalau yang kayak gitu. Nah, untuk visibilitas dari mobil itu oke, jadi gue bisa ngeliat
depan, samping, bahkan blind spot gue dengan enak, dengan sekali putaran kepala gitu. Dan untuk pilarnya, pilar A itu memang agak ini sih, agak makan space sih, tapi ya masih sufficient, masih cukup. Cuman untuk pilar A nya ini memang agak tebel gitu, walaupun ya nggak terlalu berpengaruh ke visibilitas. Dan karena ini adalah Chery Tiggo Cross tipe premium, maka mobil ini tuh sudah membawa fitur 15 ADAS yang akan membantu kalian untuk berkelana di jalanan kota, baik itu di tol maupun di traffic jam atau jalanan macet. Jadi sebenarnya siapa sih target pasar dari mobil ini? Ya, target pasarnya menurut gua anak muda ya, dengan mobil yang cuma bisa ngangkut 5 orang gitu, dan form factornya kecil, mungkin ya cocok buat perempuan dan juga untuk anak muda. Karena kalau misalnya kita sudah berumur nih, sudah bapak, mungkin pilihan kita bakal lebih ke yang 7 seater gitu, karena kita punya keluarga untuk dibawa, mulai dari sepupu, mertua, dan sebagainya. Maka dari itu menurut gua mobil ini cocoknya buat anak muda yang ya masih pengen jalan sendiri kayak gua gitu. Belum punya pasangan. Belum menikah gitu. Nah, habis itu ibu-ibu gitu ya pengen bawa anaknya sekolah, dan itu dibuktikan dengan penjualan Chery di IMS kemarin tuh rame banget. Di test drive itu rame banget. Gue belum bisa ngasih angka pastinya, mungkin bakal gue taruh di sini kalau ada. Nah, tapi rame banget. Dan ya terbukti kalau mobil itu memang bisa merangsang pasar yang mereka tuju. Jadi kesimpulannya, apakah mobil ini tuh worth it? Menurut gue worth it bagi kalian yang mencari mobil daily use, hemat, nyaman, dan ganteng. Tapi kalau kalian mencari performa, mungkin ini bukan mobil buat kalian, karena kalian tahu sendiri performanya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian menginginkan mobil dengan performa di harga jutaan, mungkin kalian bisa melirik ke pabrikan mobil lain. Tapi sebenarnya kalau kelebihan yang kalian cari itu adalah apa yang gue sebutkan, ya Chery Tiggo Cross itu nggak punya lawannya sih untuk sekarang. Jadi ya segitu aja dari gue Revian, dan sampai jumpa di video berikutnya.